Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, NIM 2325-20116, Prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 jenis malware dan cara kerjanya. Apa itu malware? Malware atau malicious software adalah perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk merusak atau menyusupi sistem perangkat kita. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu ransomware. Cara kerjanya yaitu masuk melalui email phishing, download ilegal atau exploit vulnerability pada sistem. Lalu menginskripsi file penting menggunakan algoritma kriptografi kuat. Menampilkan layar dengan instruksi pembayaran, biasanya cryptocurrency untuk kunci deskripsi. Lalu memberikan batas waktu dan mengancam akan menghapus kunci atau publikasi data. Seperti ini. Nah, ini kasusnya. Kasus WannaCry 2017. Serangan cyber terbesar dalam sejarah tanggal 12 Mei 2017. 230.000 komputer terinfeksi, 150 negara terdampak, dan kerugian mencapai 4 miliar dolar. Dampak utama melumpuhkan NHS National Health Service UK, 19.000 plus janji temu dibatalkan, operasi ditunda. Menargetkan rumah sakit, perusahaan besar, FedEx, Renault, Telefonica, Deutsche Bahn, menyebar dalam hitungan jam ke seluruh dunia. Cara penyebaran memanfaatkan Eternal Blue, exploit Windows SMB yang bocor dari NASA. Menyebar melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi pengguna. Worm-like behavior. Ini adalah link dari kasus-kasus tersebut. Cara penanganan dan pencegahan. Selalu perbarui sistem operasi. Backup data penting secara teratur ke offline storage. Gunakan antivirus dengan deteksi real time. Pisahkan jaringan untuk membatasi penyebaran lateral. Nonaktifkan protokol lama yang vulnerable. Selanjutnya yaitu Trojan horse. Mekanisme kerja Trojan yaitu menyamar sebagai software legal game crack aplikasi populer, update palsu, attachment email. Selanjutnya membutuhkan interaksi pengguna. User harus mendownload dan menjalankan program tersebut. Lalu membuka pintu belakang, mencuri kredensial banking, email, atau menginstal malware tambahan. Memberikan contoh penuh ke attacker, akses file, kamera, mikrofon, kirim spam, crypto mining. Seperti pada ilustrasi gambar di sini, programnya terlihat seperti aplikasi game. Lalu user mendownload. Di dalamnya tersembunyi malware yang bisa mencuri data, akses backdoor, mengontrol PC kita. Oke, selanjutnya kasus emoted banking Trojan, penyebaran emot via email phishing, the world most dangerous malware. Periode aktif 2014-2021, ditutup oleh Europol. Kerugian mencapai 2,5 miliar dolar, jutaan kredensial dicuri, 100.000 negara lebih berdampak. Dampak utama disebut Europol sebagai malware paling berbahaya di dunia. Mencuri kredensial perbankan, email, dan data sensitif jutaan pengguna. Menginfeksi jaringan pemerintah, perusahaan Fortune 500, dan institusi kesehatan. Digunakan untuk mendistribusikan ransomware seperti Tickbot dan Ryuk. Cara penyebaran melalui email phishing yang sangat meyakinkan, nyamar sebagai invoice notifikasi shipping. Attachment berupa dokumen Word atau Excel dengan makro berbahaya yang mendownload payload emot. Ini adalah link-link beritanya. Cara penanganan dan pencegahan, verifikasi pengirim. Jangan buka attachment mencurigakan. Nonaktifkan makro di Microsoft Office secara default. Gunakan 2FA atau MFA untuk semua akun penting. Implementasi SPF, DKIM, DMARC untuk deteksi email palsu. Hindari software crack atau sumber tidak dipercaya. Yang ketiga yaitu worm, computer worm. Penyebaran melalui PC yang terinfeksi. Mekanisme kerja worm: mereplikasi diri tanpa membutuhkan program host, berbeda dengan virus yang perlu attach ke file. Memindai jaringan untuk mencari sistem yang rentan, port terbuka, atau sistem tidak terpatch.
mengeksploitasi vulnerability untuk masuk ke sistem lain via SMBRDP email share drive. Traffic spreading menyebar dengan cepat ke seluruh jaringan secara otomatis dapat melumpuhkan jaringan dengan traffic lebih. Seterusnya adalah seperti ini. Dari PC yang terinfeksi lalu melanjutkan ke PC-PC yang lain. Menyebaran otomatis tanpa interaksi user. Kasus Tuntex 2010. Tuntex fasilitas nuklir Iran USB interface. Cyber weapon pertama di dunia, tanggal ditemukan Juni 2010. For zero day exploit, 1000 sentrifuge rusak, 500 kb ukuran code. Dampak utama fasilitas nuklir Iran Natanz untuk memperlambat program nuklir, merusak sekitar 1000 sentrifuge untuk pengayaan uranium dengan memanipulasi kecepatannya. Bom paling sophisticated menggunakan for zero day exploit Windows, dianggap sebagai senjata cyber pertama dikembangkan AS dan Israel. Operation Olympic Games mentarget sistem kontrol industri Siemens SCADA secara spesifik. Cara penyebaran menyebar melalui USB flash drive. Karena sistem SCADA di fasilitas nuklir tidak terhubung internet, air gapped network menggunakan stolen digital certificates untuk bypass security. Ini adalah link berita tersebut. Cara penanganan dan pencegahan. Isolasi sistem kritis dari internet, air gap, dan internal network. Disable USB port atau gunakan USB wireless atau hardware lock. Deploy instruction detection prevention system pada SCADA network. Update semua sistem secara teratur to exploit Windows vulnerabilities. Implementasi Never Trust, Always Verify principle. Hardening sistem kontrol industri dengan segmentasi dan monitor. Spyware. Ini adalah ilustrasi cara kerja spyware. Target device lalu mengakses ke keyboard, pesan, screenshot, calling record, lokasi GPS, kamera, dan lain-lain. Bisa memonitoring tersembunyi selama 24 jam tanpa sepengetahuan korban. Terinstall diam-diam melalui bundle software, browser exploit atau aplikasi palsu atau zero click exploit. Pengumuman keystroke. Nah, yang kayak telah disebutkan tadi ini. Memate-mati user secara real time. Kasus Pegasus NSO Group. Spyware paling canggih dan kontroversial 2016. 50.000 lebih nomor target, 45 negara pengguna, 180.000 jurnalis ditargetkan. Dampak dan kasus terkenal menargetkan 50.000 lebih nomor telepon, termasuk jurnalis, aktivis politis, kepala negara. Terkait pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi 2018, finance-nya dihack sebelum pembunuhan. Menginfeksi perangkat tanpa zero click, tidak perlu user klik apapun. Target mencakup PM India, Presiden Prancis, Raja Maroko, aktivis HAM global. Dikembangkan NSO Group Israel, dijual ke pemerintah untuk anti terorisme. Cara penyebaran melalui zero click exploit di iMessage, WhatsApp call, iCloud exploit menggunakan vulnerability seperti Forgery dapat mengakses seluruh data pesan, foto, lokasi kamera, mikrofon secara real time. Ini adalah link-link berita tersebut. Cara penanganan dan pencegahan. Update iOS atau Android ke versi terbaru 4.0 day exploits. Aktifkan mode keamanan tinggi yang disable banyak fitur. Gunakan MVT dari MSD International untuk scan device. Restore perangkat setiap hari untuk clear non-present spyware. Nonaktifkan iMessage, FaceTime jika tidak diperlukan. Dan klik link mencurigakan, bahkan dari kontak yang dikenal. Gunakan komunikasi end-to-end encrypted. Berikutnya yaitu rootkit. Cara kerja rootkit menyembunyikan di level sistem. Ini sangat-sangat berbahaya karena sangat sulit untuk terdeteksi. Mekanisme kerja rootkit mendapatkan akses level tertinggi, ring 0 kernel mode, ke sistem operasi dengan exploit atau social engineering.
memodifikasi kernel OS, API calls, sistem file untuk interest, dan manipulasi sistem operation. Tidak terdeteksi antivirus karena beroperasi di level kernel, dapat menyembunyikan file proses, register, case, mempertahankan akses jangka panjang, dan menyembunyikan malware lain, dan membuat backdoor permanen. Seperti pada ilustrasi gambar ini. Kasus Sony BMG DRM 2005 melalui CD. Rootkit dari perusahaan besar. Skandal DRM rootkit dari perusahaan besar. Tanggal terungkap Oktober 2005 oleh Mark Russivonovic. 22 miliar CD terinfeksi, 52 album terdampak, dan jutaan Stallman lawsuit. Dampak skandal, Sony BMG diam-diam menginstal rootkit DRM melalui 20 juta CD musik. Rootkit tersembunyi di kernel level, mengonsumsi resource, dan membuat vulnerability baru. Tidak bisa di-uninstall dengan cara normal, bahkan uninstaller Sony membuat sistem lebih tidak stabil. Class action lawsuit dari konsumen, Sony bayar jutaan dolar Stallman dan recall CD, merusak reputasi Sony dan mengubah persepsi publik terhadap DRM, Digital Rights Management. Cara penyebaran: ketika user memasukkan CD musik Sony BMG dan memainkan di PC Windows, rootkit otomatis terinstall tanpa konsen yang jelas. Tujuan mencegah copy ilegal musik, rootkit menyembunyikan file yang namanya diawali seperti ini. Ini dia link berita-berita tersebut. Oh, ternyata sudah nggak ada ya guys. Cara penanganan dan pencegahan: gunakan tools khusus seperti GMR, DDoS killer, malware bits anti-rootkit. Aktifkan UEFI secara boot untuk mencegah bootkit di boot proses. Monitoring integritas sistem file dengan HIDS host intrusion detection. Jika terinfeksi, cara terbaik adalah format dan install ulang OS dari scratch. Jangan selalu gunakan akun administrator untuk daily style. Hanya install software dari sumber resmi dan terpercaya. Gunakan ERD, Endpoint Detection and Response, untuk deteksi anomali. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.